Pagi itu, udara terasa gerah. Matahari menyinari jalanan dengan terik, memantulkan cahaya yang menyilaukan dari setiap sudut kota. Aryo, Joko, Roni, Dewi, dan Ayu sedang berkumpul di sebuah warung kopi kecil, saling berbincang tentang rencana mereka yang tampaknya tidak biasa. "Gimana kalau kita cek rumah kosong di ujung desa?" Katanya si itu rumah berhantu, kata Joko, sambil menyesap kopi hitamnya. Suaranya terdengar santai, namun ada sedikit rasa penasaran yang terpancar dari matanya. Dewi memiringkan kepala, heran. "Rumah angker? Emang ada apa di sana?" Roni yang dari tadi diam, akhirnya membuka mulut. "Ada cerita kalau dulu pemilik rumah itu meninggal secara misterius. Banyak orang bilang, rumah itu terkutuk. Tapi sepertinya nggak ada salahnya kalau kita sekalian cari tahu." Ayu yang duduk di ujung meja hanya mengangguk tanpa banyak berkata-kata. Sebagai teman yang lebih pendiam, ia seringkali lebih banyak berpikir ketimbang berbicara. Aryo, yang selama ini menjadi pemimpin kelompok itu, melihat reaksi teman-temannya. Ada rasa ingin tahu yang menggelora di wajah mereka. "Kalau kita berani, ayo kita coba. Tapi jangan sampai ada yang takut, oke?" kata Aryo, mengencangkan ikat pinggangnya dengan semangat. Mereka akhirnya sepakat untuk menyusuri jalan menuju rumah kosong itu setelah makan siang. Dengan langkah santai, mereka berjalan menuju rumah yang terletak di ujung desa, dikelilingi pepohonan lebat yang menambah kesan angker tempat itu. Rumah itu tampak sepi, tua, dan tak terurus. Pintu depan terbuka sedikit, memberi kesempatan bagi mereka untuk masuk. "Gila, udah lama banget nggak ada yang merawat rumah ini," kata Joko, menyentuh pintu yang berderit keras saat dibuka. Mereka melangkah masuk dengan hati-hati, menyusuri lorong-lorong yang gelap. Udara di dalam rumah terasa lembab dan dingin, meskipun matahari sedang bersinar terang di luar. Begitu memasuki ruang tengah, mata mereka langsung tertuju pada sesuatu yang aneh. Di sudut ruangan, di atas meja kayu yang sudah lapuk, terdapat sebuah bantal tua berwarna merah darah. Bantal itu tampak biasa, tapi ada sesuatu yang aneh dengan warnanya yang begitu mencolok di tengah ruangan yang suram. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa bantal itu ada di sana, namun kehadirannya cukup menarik perhatian mereka. Coba lihat bantal itu. Kayaknya menarik," kata Aryo, mendekat ke meja. Mereka semua menatap bantal itu dengan rasa ingin tahu. Joko yang paling dekat dengan bantal tersebut meraihnya, merasakan teksturnya yang halus namun berat. "Tua banget. Ini bantal apa?" tanyanya sambil memeriksa lebih teliti. Dewi yang penasaran juga ikut mendekat. "Coba tidur sejenak. Mungkin bisa bikin kita lebih nyaman." Mereka tertawa, seolah tidak ada yang aneh dengan ide tersebut. Tanpa pikir panjang, mereka satu persatu mencoba tidur di atas bantal itu. Yang pertama mencoba adalah Ayu. Ia merebahkan diri dengan nyaman, matanya terpejam, dan dalam beberapa detik, napasnya terdengar tenang, seolah tertidur pulas. Tak lama setelahnya, satu persatu, mereka pun mengikuti Ayu. Mereka merasa begitu nyaman, seakan dunia ini hanya milik mereka. Tidur yang sangat nyenyak, lebih nyenyak daripada tidur mereka sebelumnya. Seakan-akan beban hidup ini menghilang begitu saja, tergantikan oleh mimpi indah yang datang bertubi-tubi. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Mereka semua merasa begitu lelah setelah terbangun, tubuh mereka terasa semakin berat. Aryo menoleh ke teman-temannya, wajah mereka semua pucat, tidak segar seperti sebelumnya. "Apa yang terjadi?" tanya Roni dengan suara serak, merasa ada yang tidak beres. Namun, semuanya hanya terdiam, memikirkan perasaan aneh yang mulai merayapi mereka. "Gue ngerasa kayak, ada yang gak bener," ujar Dewi sambil mengusap wajahnya, mencoba mengusir rasa mual yang tiba-tiba datang. Aryo merasa perasaan aneh itu bukan cuma rasa lelah. Ada sesuatu yang lebih, sebuah ketakutan yang perlahan merayapi pikiran mereka. Mereka mulai merasakan bahwa bantal itu bukan sekadar benda biasa. Namun, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang, tetap tak sadar akan bahaya yang baru saja mereka lewati. Namun, malam itu,
mimpi mereka mulai berubah. Saat mereka kembali ke rumah masing-masing, satu persatu, mereka mendapati tidur yang sangat nyenyak. Namun ada satu hal yang tidak bisa mereka lupakan, suara napas berat yang terdengar dekat sekali, walaupun mereka tidur sendirian. Hari-hari berlalu begitu cepat setelah mereka menemukan bantal tua itu. Setiap malam, tidur mereka semakin nyenyak. Tapi, itu bukan lagi tidur biasa. Bantal merah darah itu mulai menjadi pusat perhatian mereka, meskipun mereka mulai merasakan hal-hal yang aneh. Joko, yang sebelumnya tidak begitu memikirkan hal-hal gaib, mulai merasakan dampak yang lebih buruk. Suatu malam, setelah ia tidur dengan bantal itu, ia terbangun dengan perasaan seolah tubuhnya tidak bisa bergerak. Saat matanya terbuka, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam memandangnya. Joko ingin berteriak, ingin lari, namun tubuhnya seperti terikat. Ia hanya bisa merasakan dinginnya udara dan ketakutan yang semakin menggigit. Bayangan itu tetap berdiri, tak bergerak, hanya menatap dengan tatapan kosong yang menakutkan. Apa yang terjadi? Pikirnya dalam hati. Bayangan itu perlahan menghilang, namun perasaan takut itu tidak bisa hilang begitu saja. Tubuhnya terasa lemah. Ketika akhirnya bisa bergerak, ia segera bangkit dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci wajah, mencoba mengusir rasa takut yang masih mencekam. Namun, keanehan itu tidak berhenti. Aryo pun merasakan hal yang serupa. Setiap malam, ia bermimpi tentang lorong gelap yang semakin dalam. Seolah lorong itu mengarah pada tempat yang tak ada ujungnya, dan setiap kali ia bermimpi, lorong itu semakin jauh, semakin gelap, semakin mengancam. Apa maksud semua ini? Pikir Aryo, bertanya-tanya di dalam hati. Namun, ia tidak bisa menceritakan mimpi-mimpinya kepada siapapun. Semua terasa sangat nyata. Dewi pun mulai merasa ada yang tidak beres. Suatu malam, ia mendengar suara napas di samping tempat tidurnya. Ia terbangun, namun tak ada siapapun di kamarnya. Hanya kesunyian yang menyesakkan, diikuti oleh suara napas yang semakin berat. Tidak mungkin, Dewi berbisik dalam hati. Ini semua terlalu aneh. Ketika mereka semua berkumpul kembali untuk membicarakan perasaan mereka, mereka baru sadar bahwa hal yang sama terjadi pada masing-masing dari mereka. Semua merasa tubuh mereka semakin lemah. Wajah mereka pucat. Tidur mereka semakin berat, seolah ada sesuatu yang menarik energi mereka secara perlahan. Namun, hal yang paling mengejutkan terjadi pada Ayu. Saat mereka mencoba menghubunginya untuk menanyakan kabar, mereka menemukan tubuh Ayu yang masih tertidur, dengan senyum lebar di wajahnya. Tapi wajahnya sudah dingin, seperti mayat. Ayu tidak bangun lagi. Mereka terdiam, ketakutan menyelubungi mereka. Kini mereka sadar. Bantal itu bukan benda biasa. Bantal itu adalah pesugihan yang perlahan menghisap jiwa mereka. Dan mereka sudah terjebak dalam permainan yang tak bisa mereka hindari. Pagi itu, Aryo terbangun dengan perasaan tidak biasa. Ada sesuatu yang ganjil dengan tubuhnya. Rasanya lemas, seolah-olah semalam ia berjalan jauh, berlari tanpa henti, dan sekarang tubuhnya hanya menyisakan kelelahan yang luar biasa. Ia mengusap wajahnya, mencoba menyegarkan diri. Namun, kesegaran itu tidak datang. Rasa kantuk masih membayangi matanya. Di luar, suara burung bernyanyi riang, namun di dalam rumah, Aryo merasa kesepian. Suasana di sekitar rumahnya terasa asing. Sekarang, ketakutan yang ia rasakan semakin dalam. Apa yang terjadi pada Ayu, teman mereka yang tiba-tiba ditemukan terbaring tak bernyawa? Ia tidak bisa menghapus bayangan senyum Ayu yang terakhir kali ia lihat, senyum yang begitu aneh, penuh misteri. Tak ada darah, tak ada luka, hanya senyum itu yang tertinggal. Aryo bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju ruang tamu. Joko, Roni, dan Dewi sudah menunggu di sana. Wajah mereka juga terlihat pucat, seperti sudah kehilangan semangat hidup. Mereka semua tahu bahwa ini bukan lagi hal yang bisa dianggap sepele. Gue nggak ngerti lagi, Ri. Semakin hari, gue merasa semakin lemah. Tidur gue nggak bisa nyenyak,
malah terasa makin berat. Seperti ada sesuatu yang menarik energi gue, kata Roni, suaranya serak dan penuh ketakutan. Aryo mengangguk. Gue juga ngerasain hal yang sama. Bahkan, setelah tidur dengan bantal itu, setiap kali gue bangun, rasanya seperti habis dihisap. Kayak ada yang ngambil sebagian dari diri gue. Dewi duduk terdiam, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Sepertinya, ia masih terbayang-bayang dengan apa yang ia dengar semalam. Suara napas yang berat, dekat sekali, meskipun ia tidur sendirian. Ayu, suara Dewi bergetar. Ayu nggak bangun lagi. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang berani mengatakan kata-kata itu dengan terang-terangan, namun semua tahu bahwa Ayu sudah tiada. Dan mereka semua, tanpa terkecuali, sedang terjebak dalam sesuatu yang lebih gelap daripada yang bisa mereka bayangkan. Malam itu, setelah matahari terbenam, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah kosong itu. Mereka tahu, mereka harus menemukan jawaban, mencari tahu lebih dalam tentang bantal merah darah yang sudah mengubah hidup mereka. Jalan menuju rumah itu terasa semakin lama. Semakin jauh, semakin gelap. Pepohonan yang mengelilingi jalan tampak bergerak-gerak, meskipun tidak ada angin. Suara langkah kaki mereka seolah bergema, padahal jalan itu cukup sepi. Tak ada seorang pun yang terlihat. Hanya mereka berempat yang berjalan, dengan rasa takut yang semakin mendalam. Ketika mereka sampai di rumah itu, suasana di sekitar rumah terasa lebih mencekam. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mengawasi mereka. Mereka masuk perlahan, tanpa sepatah kata pun. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui di dalam. Ruangan yang sebelumnya mereka temui bantal itu kini tampak lebih gelap, meskipun lampu di sudut ruangan menyala. Bantal merah darah itu masih ada di meja, tampak seperti menunggu kedatangan mereka. Aryo merasakan jantungnya berdebar kencang saat ia mendekatkan diri pada bantal tersebut. Kenapa kita harus kembali ke sini? Roni berbisik dengan suara gemetar. Ini bukan tempat yang aman. Kita nggak boleh. Sudah terlambat, potong Aryo dengan tegas. Kita harus tahu apa yang terjadi. Kalau tidak, Ayu bukan satu-satunya yang akan hilang. Mereka berdiri diam, hanya saling menatap dengan rasa takut yang menyelimuti hati. Dewi, yang sejak tadi tidak banyak bicara, mendekat ke meja dengan perlahan. Tangannya gemetar saat ia menyentuh bantal itu. Begitu ia menyentuhnya, sesuatu yang aneh terjadi. Bantal itu terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah menahan nafasnya di dalam. Gue merasa bantal ini hidup, kata Dewi. Suaranya nyaris tak terdengar. Aryo menoleh, merasa ada sesuatu yang berbahaya sedang mengintai mereka. Jangan sentuh lagi, katanya dengan cemas. Namun, Dewi tidak mendengarkan. Ia terus meraba bantal itu, seperti terhipnotis oleh kekuatan yang tak bisa ia jelaskan. Tiba-tiba, bantal itu bergetar. Sesuatu di dalamnya seperti bergerak, seolah ada yang ingin keluar. Mereka semua mundur beberapa langkah, ketakutan semakin menyelimuti. Joko, yang merasa semakin lelah, mendekati pintu. Gue nggak bisa lagi, gue nggak bisa tidur. Gue ngerasa kayak ada yang mengambil semua tenaga gue, katanya, suaranya lemah. Aryo tahu mereka tidak bisa terus seperti ini. Mereka harus melawan, tapi bagaimana? Apa yang harus mereka lakukan? Ketika mereka berusaha untuk mencari jawaban, suara berat kembali terdengar. Suara napas, lebih berat dari sebelumnya, mengisi ruangan itu. Semua memandang sekeliling, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya mereka yang ada di sana, dan sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasi. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Bayangan itu bergerak perlahan mendekat. Aryo tertegun, matanya tidak bisa lepas dari bayangan itu. Dengan langkah yang sangat lambat, bayangan itu mendekat ke arah mereka. Setiap kali langkahnya semakin dekat, udara di dalam ruangan semakin terasa berat, seperti menyesakkan dada mereka. Siapa kamu? Tanya Dewi, suaranya serak. Ia merasa sangat takut, lebih dari sebelumnya. Namun,
bayangan itu tidak menjawab. Bayangan itu hanya terus bergerak, semakin dekat. Aryo tidak bisa lagi menahan ketakutan yang merambat di tubuhnya. Kita harus pergi, sekarang. Namun, saat mereka berbalik untuk berlari, pintu rumah itu tiba-tiba tertutup dengan keras. Mereka tidak bisa keluar. Mereka terjebak. Bayangan itu kini berdiri di depan mereka. Tak ada yang bisa mereka lakukan. Hanya ada satu hal yang jelas, mereka telah memasuki perangkap yang sangat gelap, dan mereka tidak tahu bagaimana cara keluar. Pintu itu tertutup rapat, seolah tidak ada celah sedikit pun untuk mereka bisa keluar. Udara di dalam rumah terasa semakin berat, seolah seluruh dunia ini menekan tubuh mereka dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Aryo memandang sekeliling, berusaha mencari jalan keluar, tetapi yang ia temui hanya dinding yang semakin menyempit, semakin gelap. Bayangan hitam yang tadi berdiri di sudut ruangan kini bergerak lebih dekat. Tak ada suara selain napas mereka yang semakin tergopoh-gopoh, penuh dengan ketakutan. Dewi, yang berada di samping Aryo, memegang lengannya erat. "Kita nggak bisa keluar," bisiknya, suaranya hampir tenggelam dalam kecemasan. Roni yang biasanya berani, kini tampak sangat ketakutan. Matanya berkedip cepat, mencoba memahami apa yang terjadi. "Kenapa ini bisa terjadi? Kita nggak pernah menyangka ada sesuatu yang sebesar ini," katanya dengan suara gemetar, suaranya hilang tertelan keheningan yang tebal. Aryo memandang pintu yang tertutup rapat, kemudian menoleh ke Joko. Wajah Joko terlihat pucat, matanya kosong, seolah kehilangan semangat hidup. "Kita harus berpikir. Kalau kita nggak bisa keluar, berarti kita harus tahu apa yang sebenarnya ada di dalam rumah ini," kata Aryo, berusaha menenangkan diri dan teman-temannya. "Udah cukup, Ri," seru Dewi, nada suaranya penuh kekhawatiran. "Kita nggak bisa terus seperti ini. Kalau kita tetap di sini, kita akan jadi seperti Ayu." Ayu. Nama itu terdengar berat di mulut Dewi. Ayu yang seharusnya masih ada di antara mereka. Ayu yang tiba-tiba menghilang, ditemukan dalam keadaan terbaring dengan senyum yang tak wajar di wajahnya. Mereka semua merasa Ayu adalah pertanda dari apa yang tengah terjadi pada mereka. Bahwa mereka juga akan menjadi seperti Ayu, tertidur selamanya, dengan tubuh yang dingin dan senyum di wajah, tanpa bisa bergerak. Aryo menatap Dewi dengan mata tajam. "Kita nggak boleh menyerah. Kalau kita menyerah, kita akan lebih cepat jatuh ke dalam kegelapan ini," kata Aryo dengan tekad yang semakin menguat. Ia merasa tanggung jawab berada di pundaknya, sebagai yang terdepan dalam kelompok ini. Jika mereka gagal, bukan hanya mereka yang akan terjebak, tapi juga seluruh kehidupan mereka. Dewi mengangguk pelan, meskipun rasa takut masih jelas terpantul di wajahnya. Joko dan Roni saling pandang, tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Semua kebingungan dan ketakutan semakin menggerogoti pikiran mereka. Suasana semakin mencekam saat bayangan itu semakin dekat. Tak ada kata-kata, hanya keheningan yang mengisi ruangan. Bayangan itu berhenti beberapa langkah di depan mereka. Bayangan itu bukan hanya gelap, melainkan berbentuk kabur, seolah wujudnya berubah-ubah, tidak jelas. Tak ada mata, hanya kelam yang seolah menatap langsung ke dalam jiwa mereka. Sekelompok bayangan itu bergerak, perlahan-lahan, menuju mereka. Aryo merasakan napasnya semakin cepat, perasaan cemas itu menggigit di tenggorokan. "Apa yang kita lakukan?" tanya Aryo, berbisik hampir tak terdengar. Roni yang berada di dekat dinding melihat sekeliling. "Kita harus menemukan jalan keluar, entah bagaimana caranya," teriaknya, suaranya penuh dengan panik. Namun, suara itu seperti tenggelam dalam kesunyian yang semakin dalam. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak lebih cepat, langsung menuju mereka. Semua merasa tubuh mereka terhimpit oleh sesuatu yang tak terlihat, seolah udara itu menjadi semakin padat, mencekik. "Lari," seru Aryo. Mereka semua langsung berlari menuju pintu, mencoba memaksa pintu itu terbuka, tetapi tak ada hasil. Pintu itu tetap tertutup rapat, tak bisa digerakkan sedikit pun. Bayangan itu semakin mendekat. Terlihat kabut hitam mulai mengalir ke seluruh ruangan,
menyelimuti setiap sudut dengan kegelapan yang menakutkan. Mereka tak bisa melihat apa-apa lagi, hanya ada suara berat yang menggema, semakin mendekat ke telinga mereka. Napas mereka semakin terasa sesak. "Jangan takut," kata Aryo dengan suara serak. "Kita harus tetap tenang." Tapi semakin dia berbicara, semakin terasa bahwa kata-katanya tidak cukup untuk mengusir rasa takut itu. Seolah ada sesuatu yang menarik mereka, sesuatu yang lebih kuat daripada apapun yang pernah mereka alami. Dewi terjatuh, dan sebelum ia sempat bangkit, ia merasakan ada sesuatu yang menyentuhnya. Kekuatan itu membuatnya semakin tak berdaya. Ia merasa tubuhnya terikat, seolah ia tak bisa bergerak. Dalam ketakutan yang mendalam, Dewi hanya bisa menatap Aryo dengan mata yang terbelalak. "Dewi," seru Aryo, tetapi Dewi tak bisa menjawab. Ia hanya terdiam, tubuhnya seolah beku. Bayangan itu terus mendekat, kini bergerak seperti melingkar di sekitar mereka, seolah ingin mengurung mereka dalam kegelapan. Aryo merasakan rasa takut yang mendalam, lebih dari sebelumnya. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang pasti, mereka sudah berada dalam cengkraman kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Setiap langkah mereka terasa semakin berat. Tidak ada lagi tempat yang aman. Rumah itu, yang seharusnya hanya sebuah rumah kosong, kini menjadi perangkap yang tak terlihat, yang mengikat mereka dengan cara yang tak dapat mereka pahami. Joko mencoba berteriak, namun suaranya tenggelam oleh kabut hitam yang semakin menebal. "Kita harus keluar," teriaknya, tapi tak ada yang menjawab. Aryo terdiam. Ia merasa seolah waktu berjalan sangat lambat, atau bahkan berhenti. Setiap detik terasa menyiksa, dan ketakutan yang semakin dalam itu hampir menghancurkan seluruh pikirannya. Ia tahu, mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk keluar. Namun, bagaimana mereka bisa keluar, jika setiap jalan terhalang oleh kegelapan ini? Lalu, tiba-tiba, suara berat itu berhenti. Segalanya sunyi. Tak ada yang bergerak. Tak ada yang berbicara. Hanya ada keheningan yang meresap dalam dada mereka. Aryo menatap teman-temannya. Mereka semua terdiam. Perasaan yang menyelimuti mereka saat itu adalah sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar ketakutan. Itu adalah rasa pasrah yang sangat mencekam. Mereka berada di ujung kehancuran, terjebak dalam sesuatu yang bahkan mereka tak tahu apa itu. "Gue nggak mau mati di sini," kata Joko dengan suara lirih, matanya berkaca-kaca. "Gue nggak mau jadi bagian dari ini." Aryo menatap Joko, kemudian memandang ke sekeliling. Mereka terjebak dalam kegelapan yang tak mereka mengerti, dan semakin lama, semakin sulit untuk percaya bahwa mereka bisa keluar dari sini. Suasana di dalam rumah itu semakin tak tertahankan. Bayangan hitam yang mengelilingi mereka mulai menyusut dan bergabung menjadi satu titik gelap yang lebih besar. Kekuatan tak kasat mata itu terasa semakin mempengaruhi mereka, menekan tubuh mereka hingga mereka hampir tak bisa bernapas. Setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat. Aryo, dengan napas yang terengah-engah, masih mencoba berpikir jernih. Ia tahu jika mereka tidak segera keluar, mereka akan kehilangan lebih dari sekadar kebebasan. Mereka sudah hampir kehilangan diri mereka sendiri. "Gimana caranya keluar dari sini?" bisik Roni, suaranya pecah. Matanya kelihatan bingung, ketakutan, dan hampir putus asa. Dewi yang terdiam dari tadi, tiba-tiba mengangkat wajahnya. Mungkin ada cara lain. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang bantal itu. Semua ini pasti ada hubungannya dengan bantal itu, katanya dengan suara pelan, namun penuh keyakinan. Aryo menatap Dewi, matanya penuh harapan. Dewi benar. Bantal merah darah itu adalah kunci dari semua yang terjadi pada mereka. Ayu, yang tiba-tiba meninggal, Joko yang semakin lemah, dan tubuh mereka yang mulai kehilangan vitalitas, semua berawal dari bantal itu. Mereka harus mencari tahu apa yang tersembunyi di balik benda itu, sebelum semuanya terlambat. Bantal itu, Aryo berkata, mengingat kembali saat pertama kali mereka menemukannya di rumah kosong itu. Itu bukan bantal biasa. Ada sesuatu yang mengikat kita dengan benda itu.
Sesuatu yang sangat kuat. Roni, yang mulai terengah-engah karena merasa sesak, berkata, "Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Semua jalan tertutup. Kita nggak bisa keluar." "Ada satu cara," ujar Dewi, suaranya kembali menguat. "Kita harus hancurkan bantal itu." Mata Aryo terbelalak. Ia tak pernah terpikirkan hal itu. Tetapi, jika bantal itu memang menjadi sumber dari semuanya, mungkin itu adalah satu-satunya jalan keluar. "Bagaimana caranya?" tanya Aryo, mencoba menggali lebih banyak. Aku merasa ada kekuatan yang mengalir dari bantal itu," Dewi melanjutkan, "kita harus menghancurkannya. Kalau kita nggak menghancurkannya, kekuatan itu akan terus menghisap kita, dan kita akan seperti Ayu. Kita nggak akan pernah bisa keluar." Aryo menatap bantal merah darah itu, yang kini tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Bantal itu seolah memancarkan aura gelap yang semakin kuat. Hanya dengan menatapnya, ia bisa merasakan seakan ada sesuatu yang berusaha menarik dirinya. Bayangan hitam yang berkumpul di sekeliling mereka semakin gelap, semakin mengancam. "Kalau kita gagal," suara Roni terhenti, seakan takut mengucapkan kata-kata itu. "Kalau kita gagal, kita akan kehilangan semuanya," jawab Aryo, dengan suara tegas meskipun ia tahu ia sendiri pun merasa takut. "Tapi jika kita tidak mencobanya, kita pasti akan kehilangan lebih banyak." Aryo mengangguk, dan langkah pertama yang mereka ambil adalah mendekati bantal itu. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, atmosfer di sekitar mereka semakin berat. Setiap langkah terasa semakin lambat, seperti ada kekuatan yang menghalangi mereka maju. Bayangan hitam itu semakin dekat, dan udara di sekitar mereka terasa sangat kental, seolah ingin menahan gerakan mereka. Dewi melangkah lebih dulu. Ia berhenti tepat di depan bantal, memandangnya dengan penuh ketakutan. Ini satu-satunya cara, kan?" tanyanya, tetapi seolah dirinya sendiri bertanya-tanya. Ia sudah merasakan banyak hal aneh sejak pertama kali bantal itu muncul, dan kini ia berdiri di hadapannya, siap untuk menghancurkannya. Aryo berdiri di belakang Dewi, menatap bantal itu dengan tatapan yang semakin tajam. "Iya, kita harus menghancurkannya. Kita harus berhenti terikat dengan benda ini." Dengan tangan yang gemetar, Dewi meraih bantal itu, dan sebelum ia sempat mengangkatnya, bayangan hitam yang mengelilingi mereka bergerak lebih cepat. Benda itu, seolah merespons gerakan mereka, semakin besar dan semakin gelap. Kekuatan itu terasa seperti menekan mereka dengan keras, semakin menambah beban di tubuh mereka. "Cepat, Dewi. Lakukan sekarang," seru Joko yang berdiri lebih jauh, hampir tidak mampu bergerak karena kelelahan. Dewi menutup mata sejenak, lalu mengangkat bantal itu. Bantal itu terasa sangat berat, lebih berat dari sebelumnya. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahan dan mengikatnya. Tanpa pikir panjang, Dewi melemparkan bantal itu ke lantai. Saat bantal itu menyentuh lantai, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Sebuah suara keras seperti gemuruh menggelegar memenuhi seluruh ruangan. Lantai seolah bergetar, dan dinding-dinding rumah itu seakan-akan runtuh. Semua bayangan hitam yang mengelilingi mereka membentuk satu pusaran gelap yang semakin cepat berputar. Udara terasa semakin berat, semakin sesak, dan seolah ingin menghisap mereka. Dewi, yang sudah kehabisan tenaga, hampir terjatuh. Namun, Aryo segera menariknya dan membantunya berdiri. Mereka semua mundur, berusaha menjauh dari pusat kekuatan yang kini terasa semakin kuat. Bantal merah darah itu tiba-tiba terbelah, dan dari dalamnya keluar asap hitam pekat yang berputar-putar di udara, membentuk sosok-sosok yang tak jelas wujudnya. Sosok-sosok itu bergerak perlahan, mendekat ke arah mereka. Mereka semua terdiam, tak bisa bergerak. "Apa ini?" tanya Roni dengan suara tercekat. "Ini bukan hanya bantal. Ini adalah perangkap," kata Dewi, suaranya penuh ketakutan. "Sesuatu yang lebih dari sekadar benda. Sesuatu yang ingin kita seret masuk ke dalam kegelapan." Tiba-tiba, sosok-sosok itu berhenti bergerak. Semua menjadi hening. Tak ada yang tahu apa yang sedang terjadi,
tapi satu hal yang jelas, apa yang mereka lakukan dengan menghancurkan bantal itu malah membuka gerbang yang lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Mereka hanya bisa berdiri, terperangkap dalam kegelapan yang semakin meresap. Apa yang mereka lakukan tadi mungkin menjadi keputusan terakhir mereka. Tapi satu hal yang pasti, mereka kini lebih terjebak daripada sebelumnya. Kegelapan itu semakin mencekam, seperti sesuatu yang hidup, bergerak perlahan mengelilingi mereka. Udara menjadi semakin berat, dan tak ada yang bisa mereka lakukan selain berdiri terdiam, menghadap sosok-sosok kabur yang kini semakin jelas bentuknya. Mereka semua merasa tercekik, napas terasa sesak, dan pikiran mereka mulai melayang, seolah dunia di sekitar mereka semakin jauh. Aryo merasakan tangan Dewi yang gemetar, menahan dirinya agar tetap berdiri tegak. Ia bisa merasakan kekuatan gaib yang mengalir dari bantal yang telah mereka hancurkan. Kekuatan itu terasa sangat nyata, seolah setiap napas mereka terikat pada kekuatan yang sama. Semua bayangan hitam yang keluar dari bantal itu kini mulai membentuk wujud, seperti manusia, tetapi dengan bentuk yang kabur, tidak jelas. Apa yang mereka inginkan? Tanya Roni, suaranya hampir seperti berbisik, takut kalau berbicara keras akan membuat mereka lebih dekat. Matanya yang penuh ketakutan tertuju pada sosok-sosok hitam yang kini berdiri mengelilingi mereka. Aku nggak tahu, jawab Aryo dengan suara serak. Tapi kita nggak bisa diam di sini. Kita harus mencari jalan keluar, atau kita akan jadi seperti Ayu. Dewi menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa takut yang semakin menggerogoti dirinya. Setiap detik terasa semakin berat, seolah dunia ini perlahan-lahan menjadi sangat sempit, dan mereka semakin terjebak dalam lingkaran tak berujung. Bagaimana kita bisa keluar dari sini, Ri? Tanyanya pelan. Aryo menatapnya dengan mata yang sudah hampir kehilangan harapan. Ia merasa kakinya tak mampu bergerak lagi, seperti ada sesuatu yang menahan mereka. Semua bayangan itu semakin mendekat, semakin nyata. Ia tahu mereka tak bisa bertahan selamanya di tempat ini. Tiba-tiba, salah satu sosok itu mulai bergerak lebih cepat, menuju mereka. Aryo dan Dewi mundur sejenak, namun seolah ada kekuatan tak terlihat yang menarik mereka kembali. Sosok itu semakin mendekat, dan ketika jaraknya hanya beberapa langkah, suara rendah yang terdengar seperti bisikan datang dari dalam bayangan itu. Sudah terlalu lama kalian bermain dengan kami, kata suara itu, serak dan berat. Sekarang saatnya kalian membayar. Mereka semua terdiam, tidak bisa berkata-kata. Aryo merasa tubuhnya semakin dingin, seolah ada sesuatu yang mencengkeram jiwanya. Roni, yang berada di sampingnya, hampir terjatuh, tampak seperti kehabisan tenaga. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Roni, nadanya panik. Aryo berusaha berpikir jernih. Kita harus berani menghadapi ini. Kita harus tahu siapa mereka, apa yang mereka inginkan. Sosok hitam itu mulai mengangkat tangan, dan seketika itu juga, seluruh ruangan dipenuhi dengan suara bisikan yang tidak jelas. Bisikan itu semakin keras, berputar-putar di sekitar mereka, menciptakan gelombang suara yang menggema, seolah suara itu datang dari seluruh penjuru. Ini bukan sekadar rumah kosong, bisik sosok itu lagi. Ini adalah tempat kami yang terlupakan. Kalian sudah terlalu lama tinggal di dunia ini, dan sekarang saatnya kami mengambil bagian dari kalian. Aryo merasa jantungnya berdegup sangat kencang, darahnya terasa membeku. Ketakutan itu semakin mendalam. Apa yang mereka hadapi bukanlah hal biasa. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. Rumah ini bukan hanya sekadar tempat tinggal. Ini adalah perangkap yang dibuat untuk menjerat jiwa-jiwa yang terlalu penasaran. Siapa kalian? Tanya Aryo dengan suara penuh tantangan, meskipun hatinya mulai goyah. Sosok itu tertawa rendah, suara tawa yang mengerikan, seperti suara dari lubang kegelapan yang tak berujung. Kami adalah penjaga tempat ini, penjaga jiwa yang hilang. Kalian yang telah melanggar ketenangan kami, yang telah mengganggu istirahat kami, harus membayar. Dewi mendekatkan diri pada Aryo, masih memegangi tangannya. Apa yang mereka inginkan?
Kita nggak bisa terus begini, Ri. Aku takut kita nggak bisa keluar. Aryo menggigit bibirnya, berusaha menenangkan Dewi. Tapi saat itu, ia merasa tubuhnya seperti tertarik oleh suatu kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Rasanya seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya, mencoba menghisap energi kehidupannya perlahan. Setiap napas yang ia ambil terasa semakin berat, semakin susah. Jangan biarkan mereka menguasai kita, bisik Aryo, suaranya hampir tak terdengar. Kita harus berusaha melawan. Kita harus bertahan. Sosok itu mendekat lebih dekat. Ia tidak lagi hanya satu, kini ada lebih banyak sosok yang mengelilingi mereka, membentuk lingkaran yang semakin rapat. Setiap sosok memiliki wajah yang kabur, seperti bayangan yang tidak bisa dipegang, tetapi mereka bisa merasakannya, seolah setiap sosok itu menghisap jiwa mereka. Tidak ada jalan keluar, suara itu terdengar semakin keras. Kalian sudah terjebak dalam takdir kami. Aryo memejamkan mata, berusaha memusatkan pikirannya. Semua yang terjadi seakan sudah di luar kendali mereka. Mereka tak bisa melawan. Tetapi, di dalam hati Aryo, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ayu? Mengapa tubuhnya bisa begitu dingin seperti mayat, tetapi dengan senyum yang tak wajar? Tiba-tiba, sosok itu melangkah lebih dekat, dan Aryo bisa merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya. Satu bayangan mendekat tepat di depannya. Sebuah tangan yang panjang dan tipis muncul, mencengkeram wajahnya dengan sangat kuat, membuatnya merasa seolah ada tangan yang menusuk jantungnya langsung. Selamat datang di tempat kalian akan menghabiskan sisa waktu hidup kalian, suara itu berbisik pelan, hampir seperti sebuah janji. Sekarang, waktunya kalian ikut bersama kami. Seluruh tubuh Aryo seakan kehilangan tenaga. Ia merasa seluruh harapan yang dimilikinya mulai sirna, dan tubuhnya semakin lemah. Ketakutan itu sudah menguasai dirinya sepenuhnya. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Bayangan hitam yang mengelilingi mereka tiba-tiba terpecah, memberi ruang di tengah ruangan. Di sana, di tengah kekacauan itu, terlihat sebuah pintu. Sebuah pintu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun, apakah itu jalan keluar? Atau hanya jebakan lain yang lebih mematikan? Pintu itu terbuka perlahan, dan dari dalamnya, sebuah cahaya memancarkan harapan di tengah kegelapan yang menyelimuti mereka. Cahaya dari pintu itu mulai menyinari ruangan yang semula gelap gulita. Meskipun samar, kilauan cahaya itu terasa seperti harapan terakhir yang mereka miliki. Aryo menatapnya dengan tatapan penuh kebingungan dan ketakutan. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka benar-benar harus melangkah ke dalam pintu itu, meskipun begitu banyak yang terasa salah? Pintu itu bisa jadi jebakan, kata Dewi dengan suara bergetar. Dia memandang pintu yang terbuka lebar, seperti mengundang mereka masuk ke dalam. Mata Dewi berkilat penuh kecemasan. Kita nggak tahu apa yang ada di balik sana. Aryo mengangguk pelan, tapi ia tidak bisa mengabaikan rasa ingin tahu yang membuncah di dalam dirinya. Setelah semuanya yang mereka alami, setelah berjuang melawan kekuatan gelap yang terus mengelilingi mereka, mungkin pintu itu adalah satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Tapi, perasaan tak nyaman itu masih menggelayuti mereka. Mereka tahu apa yang ada di dalam rumah itu, bayangan hitam yang mengancam mereka, sosok-sosok gaib yang datang untuk mengambil jiwa mereka, dan bahkan Ayu yang sudah tak ada lagi. Semua ini terjadi karena mereka berani masuk ke dalam rumah itu. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Kembali mundur berarti terperangkap di dalam kegelapan yang semakin dalam. Apakah kita benar-benar mau masuk ke sana? Tanya Roni, suaranya tersekat ketakutan. Apakah itu yang kita inginkan? Aryo menatap pintu itu dengan penuh tekad. Kita harus mencoba, Roni. Ini satu-satunya kesempatan yang kita punya. Dia melangkah maju, sedikit ragu tapi terpaksa, sementara Dewi dan Roni mengikuti di belakangnya. Setiap langkah terasa semakin berat. Ruangan di sekitar mereka masih dipenuhi bayangan hitam, tetapi cahaya dari pintu itu terus memancar lebih terang,
memberi sedikit harapan. Meskipun mereka tahu jalan keluar itu bisa jadi hanya sebuah ilusi, mereka harus mempercayainya. Saat mereka semakin dekat dengan pintu, sosok-sosok hitam itu mulai bergerak lebih cepat, mengelilingi mereka dengan semakin ganas. Namun, cahaya itu seolah melindungi mereka, menahan kekuatan gelap yang datang mendekat. Aryo merasakan ada sesuatu yang aneh, seperti ada energi yang mengalir ke tubuhnya setiap kali ia melangkah lebih dekat dengan pintu itu. "Tunggu!" teriak Dewi. "Lihat itu!" Aryo berhenti, matanya tertuju pada sesuatu yang bergerak di dalam cahaya pintu itu. Di sana, di balik cahaya, ia melihat siluet seorang wanita yang tengah berdiri. Wajahnya samar, hanya bisa dilihat dari bayangannya yang terpantul di cahaya. Aryo menahan napas. Apakah itu Ayu? Apa mungkin dia masih hidup? Atau ini hanya ilusi, trik dari kekuatan gelap yang selama ini mengancam mereka? "Siapa itu?" tanya Aryo, suara bergetar. Dewi, yang memandang dengan cemas, hanya bisa menggigit bibirnya. Aku nggak tahu. Tapi ada sesuatu yang sangat aneh dengan ini semua. Kita harus berhati-hati." Namun, sebelum mereka sempat berbicara lebih lanjut, bayangan hitam itu kembali bergerak lebih cepat, memadat, dan mengelilingi mereka. Dari dalam gelap, suara bisikan mulai terdengar lagi. Suara itu menggelitik pikiran mereka, seolah menuntut mereka untuk berhenti, untuk tidak melangkah lebih jauh. "Kalian tak bisa pergi kemana-mana," suara itu berbisik, pelan dan dalam. "Kami adalah penjaga, dan kalian adalah bagian dari kami." Dewi hampir terjatuh, tubuhnya lemah, sementara Roni memegangi kepalanya seolah tak sanggup menahan tekanan mental yang semakin berat. Aryo berusaha menenangkan mereka, tetapi hatinya juga sudah diliputi kebingungan. Bayangan itu terus mendekat, dan mereka semakin dekat dengan pintu yang entah mengandung apa. "Ini adalah ujian terakhir kalian," suara itu kembali bergema, semakin jelas. "Pilihlah dengan bijak." Sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, pintu itu tiba-tiba terbuka lebar. Cahaya itu memancar sangat terang, menelan seluruh bayangan yang ada di sekitar mereka. Aryo bisa merasakan tubuhnya terangkat, seolah ada kekuatan yang menariknya ke dalam. Tanpa bisa menahan diri, ia melangkah maju. "Tunggu!" Dewi berteriak, tetapi sudah terlambat. Aryo sudah melangkah ke dalam cahaya. Seketika, semuanya berubah. Suasana yang awalnya gelap menjadi terang benderang. Aryo merasa seolah ia berada di tempat yang jauh dari rumah kosong itu. Sekitar mereka hanya ada ruang putih yang luas dan kosong. Tidak ada lagi bayangan hitam yang mengelilingi mereka, tidak ada lagi suara-suara menakutkan yang mengganggu telinga. Hanya ada keheningan yang mencekam. Dia menoleh, melihat Dewi dan Roni yang akhirnya ikut melangkah masuk ke dalam. Mereka bertiga berdiri dalam keheningan, menatap sekeliling. Meskipun tidak ada lagi ancaman di sekitar mereka, ada sesuatu yang aneh. Keheningan ini terasa tidak wajar. Seperti mereka sedang berada di dalam dunia lain, jauh dari kenyataan yang mereka kenal. "Di mana ini?" tanya Roni, suaranya teredam oleh keheningan. "Entahlah," jawab Aryo, mencoba untuk tetap tenang meskipun rasa cemas terus merayap. "Tapi, ini bukan tempat biasa." Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Selamat datang di tempat yang telah kalian pilih," suara itu berkata dengan nada yang menenangkan, namun tetap mengandung ancaman. "Kalian memilih untuk keluar dari kegelapan, tapi apakah kalian siap menghadapi apa yang ada di sini?" Mereka semua terdiam, merasakan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tempat ini, meskipun tampak seperti dunia lain, memberikan perasaan yang sangat tidak nyaman. Mereka tahu, meskipun mereka telah melangkah ke dalam cahaya itu bukan akhir dari perjalanan mereka. Sebaliknya, mereka baru saja memasuki babak yang lebih gelap dari yang pernah mereka bayangkan. Di depan mereka, muncul bayangan samar. Wajah yang sangat dikenali, wajah Ayu. Namun, senyum yang terlukis di wajahnya bukanlah senyum yang biasa. Itu adalah senyum yang penuh dengan rahasia,
sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, dan sangat jauh dari kehidupan yang mereka kenal. Ini adalah pilihan kalian, Ayu berkata, suaranya kosong. Sekarang kalian harus menghadapinya. Aryo, Dewi, dan Roni berdiri mematung, menatap wajah Ayu yang kini muncul di depan mereka. Meskipun wajahnya tampak sama seperti yang mereka kenal, ada sesuatu yang berbeda. Senyuman itu tidak alami, terlalu lebar, terlalu kosong. Seolah ada sesuatu yang menyembunyikan kebenaran di baliknya. Ayu, suara Dewi bergetar, hampir tidak bisa mengenali temannya yang dulu. Apa yang terjadi padamu? Ayu hanya tersenyum, senyuman yang semakin lebar. Ia berdiri di sana, tidak bergerak, namun matanya kosong, seperti melihat mereka tanpa benar-benar melihat mereka. Tidak ada kehangatan di dalam tatapannya. Hanya kegelapan. Ayu, ini bukan kamu, kata Aryo dengan suara berat, berusaha untuk tetap tenang. Kamu nggak seharusnya ada di sini. Ini semua aneh. Apa yang terjadi padamu? Tapi Ayu tidak menjawab. Hanya senyum itu yang semakin lebar, seolah membentuk sebuah garis yang tidak berujung. Wajahnya semakin kabur, makin jauh dari kenyataan. Aryo merasa darahnya membeku di tempat. Sesuatu yang sangat tidak wajar ada di sini. Dewi perlahan maju, matanya penuh dengan kebingungan dan rasa takut. Ayu, ini kami. Dewi, Roni, dan Aryo. Kami temanmu. Ayu mengangkat tangan, dan gerakan itu sangat lambat, seolah dipaksakan. Tangan itu terulur, tetapi gerakannya seperti tidak memiliki kekuatan. Dewi mundur, merasa ada sesuatu yang menghalangi tubuhnya untuk bergerak bebas. Jangan dekati dia, kata Aryo dengan cepat, matanya tertuju pada tangan Ayu yang terulur. Dia bukan lagi Ayu yang kita kenal. Roni menatap dengan cemas. Tapi, ini dia, Ayu. Kita harus bantu dia. Tidak, teriak Aryo, suaranya keras dan penuh penekanan. Ini bukan Ayu lagi, Roni. Ini hanya bayangannya. Tidak ada yang bisa kita bantu sekarang. Ayu tetap diam, wajahnya tak berubah. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang mengusik perasaan mereka. Aryo merasa tubuhnya mulai tertekan, seolah ada beban yang semakin berat menimpa dirinya. Cahaya yang semula terang dari pintu itu mulai meredup, seperti kekuatan yang menyerapnya perlahan. Dewi menoleh pada Aryo dan Roni, wajahnya pucat. Kita harus pergi, Ri. Ini bukan tempat yang aman. Ini bukan Ayu lagi. Kita harus keluar dari sini sebelum semuanya terlambat. Aryo mengangguk pelan, namun ada keraguan yang menyelubungi dirinya. Setiap bagian tubuhnya ingin melangkah maju, tetapi ada perasaan yang membelenggu dirinya, seolah kekuatan yang tak terlihat menahan mereka di tempat. Ayu, atau apapun itu, masih berdiri di sana, tidak bergerak, hanya senyum yang semakin lebar, semakin menakutkan. Tiba-tiba, suara dari bayangannya terdengar lagi. Kali ini lebih dalam, lebih kuat. Kalian tidak bisa pergi, suara itu berbisik, meskipun Ayu tak bergerak. Kalian sudah memilih. Kalian adalah bagian dari kami sekarang. Mata Aryo membelalak, perasaan tercekik semakin kuat. Semua yang ada di sekeliling mereka terasa semakin tidak nyata. Bayangan hitam itu muncul lagi, seperti mengalir keluar dari tubuh Ayu yang kini semakin kabur. Setiap detik yang berlalu, bentuk Ayu semakin pudar, dan yang tersisa hanya kegelapan yang semakin mendalam. Apakah ini akhirnya? Dewi bertanya pelan, hampir tak terdengar. Apa yang dimaksud dengan, kalian memilih? Aryo menatap Ayu dengan tatapan tajam. Apa yang kita pilih? Suara itu kembali terdengar, namun kali ini lebih keras, lebih mendalam. Kalian memilih untuk masuk ke sini. Kalian memilih untuk membawa bantal itu. Kalian memilih untuk menghancurkan batasan antara dunia ini dan dunia kami. Aryo menggigit bibirnya. Ia merasakan tubuhnya semakin lemah. Semua ini tidak masuk akal. Mereka hanya ingin tidur nyenyak, menghilangkan kelelahan. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat.
Setiap langkah mereka di rumah ini membawa mereka semakin dalam ke dalam perangkap yang tidak mereka mengerti. Semakin lama kalian berada di sini, semakin sulit untuk keluar. Suara itu berlanjut, mengisi seluruh ruang. Jiwa kalian sudah terikat. Tidak ada jalan keluar lagi. Dewi menutup telinga, berusaha menghalau suara itu. Tapi kita tidak bisa menyerah begitu saja, katanya dengan suara yang bergetar, penuh emosi. Aryo menatap Roni dan Dewi. Mereka bertiga berdiri di tengah kekosongan ini, terjebak di antara dunia nyata dan dunia yang lebih gelap. Kita harus keluar dari sini, katanya, meskipun suaranya penuh dengan ketegangan. Kita harus temukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Tapi saat itu juga, suara Ayu kembali terdengar, lebih keras dan lebih memerintah. Kalian sudah memilih. Kalian sudah masuk ke dalam dunia kami, kata suara itu, kali ini lebih tegas, hampir seperti ancaman. Sekarang, kalian adalah bagian dari kami. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Aryo merasa tubuhnya semakin lemah, semakin terhimpit. Setiap napas terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menarik keluar kehidupannya sedikit demi sedikit. Tidak ada yang bisa mengubahnya, gumam Aryo, hampir tidak percaya. Tapi kita belum menyerah. Namun, saat itu juga, sebuah suara lain terdengar, seperti datang dari jauh. Suara yang lebih lembut, lebih familiar. Suara yang membawa sedikit harapan. Jangan menjerah, Aryo. Suara itu begitu lemah, namun cukup jelas. Aryo menoleh, berharap menemukan sumber suara itu. Namun, hanya ada kegelapan. Siapa itu? Dewi berbisik, matanya terbuka lebar, penuh pertanyaan. Siapa yang berkata itu? Aryo berusaha mencari-cari. Namun yang ada hanya bayangan Ayu yang semakin mengabur. Cahaya dari pintu yang tadi terbuka itu mulai meredup, meninggalkan mereka di dalam kegelapan yang semakin tebal. Ketakutan mulai menguasai Aryo, dan ia merasa semakin terperangkap. Apakah mereka benar-benar bisa keluar dari sini? Senyuman Ayu itu masih terukir jelas, namun kali ini, sesuatu yang lebih menakutkan muncul di belakang wajah itu. Sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih mengancam. Seketika, seluruh ruang itu terasa begitu kecil, dan mereka tahu, di sini tidak ada lagi yang bisa mereka percayai. Kini, mereka hanya bisa bertanya pada diri mereka sendiri, apakah masih ada jalan keluar, atau apakah mereka sudah terperangkap selamanya dalam dunia ini? Aryo, Dewi, dan Roni terdiam, tubuh mereka terasa kaku di tempat, seperti ada kekuatan yang menahan mereka di dalam kegelapan itu. Mereka berdiri dalam sebuah ruang putih yang tak terhingga, namun ada rasa yang begitu menyesakkan. Bayangan Ayu yang tersenyum semakin kabur, seolah hilang diterjang kegelapan yang datang begitu cepat. Aryo mengerutkan kening. Semua yang ada di sekeliling mereka seakan membentuk dinding tak terlihat, mengurung mereka di dalam ruang yang tak punya ujung. Sesekali, ia bisa merasakan getaran aneh di udara, sesuatu yang menekan dan merayap perlahan ke dalam pikirannya, semakin menguasainya. Ayu, itu bukan Ayu lagi, kata Dewi, suaranya hampir tak terdengar, tapi cukup jelas untuk memecah keheningan yang mencekam. Apa yang kita lakukan sekarang, Aryo? Aryo menatap ke depan. Di hadapan mereka, bayangan yang tak lagi berbentuk Ayu muncul perlahan. Kali ini, tidak hanya senyumannya yang menyeringai lebar, tetapi ada sesuatu yang lebih gelap lagi yang muncul. Sesuatu yang sangat menakutkan. Wajah itu kabur, tidak jelas. Seperti sesuatu yang tidak pernah ada dalam dunia mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Roni, nada suaranya terisi ketakutan yang mendalam. Tubuhnya gemetar, dan meskipun ada 3 dari mereka, kegelapan yang semakin mendalam itu terasa semakin kuat. Setiap langkah yang mereka ambil hanya membawa mereka semakin dalam ke dalam perangkap yang tak mereka pahami. Tidak ada yang bisa kita lakukan, jawab Aryo, suaranya lebih tegas, namun ada kelelahan dalam kata-katanya. Kami terjebak, Dewi. Terjebak dalam dunia ini. Dunia yang bukan milik kita. Dewi menggigit bibirnya,
tidak ingin mengakui kenyataan itu, tapi rasanya semakin jelas bahwa Aryo benar. Semua yang mereka alami, sejak pertama kali menemukan bantal itu, hingga masuk ke dalam rumah kosong itu, semuanya terasa seperti satu perjalanan yang tak bisa mereka hentikan. Seperti takdir yang sudah digariskan. Kekuatan gaib itu sudah mengikat mereka sejak lama. "Ayo kita keluar dari sini," kata Dewi dengan suara parau. "Ini tak bisa berlangsung lebih lama. Kita harus cari cara keluar." Roni mengangguk, meski wajahnya menunjukkan bahwa ia mulai putus asa. "Kita tidak bisa hanya berdiam di sini dan menunggu kematian datang. Ada sesuatu yang harus kita lakukan." Mereka bertiga mulai bergerak, perlahan-lahan melangkah menjauh dari bayangan yang semakin memudar di depan mereka. Tapi semakin mereka bergerak, semakin terasa berat langkah mereka. Kaki mereka seperti diseret oleh sesuatu yang tak terlihat, menahan mereka di tempat. Aryo menoleh, dan tiba-tiba dia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Di ujung ruangan yang samar, ada sebuah pintu. Pintu itu tidak terbuat dari kayu seperti biasanya. Pintu itu tampak berkilau dengan cahaya aneh yang datang dari dalam. Cahaya yang tidak bersumber dari dunia ini. "Apa itu?" Dewi bertanya dengan suara bergetar. "Apakah itu jalan keluar?" Aryo merasakan ada sesuatu yang menarik di dalam dirinya. Mungkin ini satu-satunya jalan keluar dari tempat ini, pikirnya. Mungkin hanya pintu itu yang bisa membawa mereka kembali ke dunia nyata. Namun, saat mereka mendekat, bayangan yang dulu menyerupai Ayu tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Senyuman lebar itu kembali, namun kali ini ada sesuatu yang lebih gelap, lebih mengancam. Bayangan itu mulai bergerak mendekat. "Jangan pergi," suara itu terdengar lagi, lebih dalam, lebih mengerikan. "Kalian sudah memilih, kalian sudah menjadi bagian dari kami." Aryo merasa jantungnya berdebar sangat keras. "Apa yang kamu inginkan dari kami? Kenapa kami? Apa yang kami pilih?" Dewi berteriak, frustrasi. "Kami hanya ingin keluar dari sini." Bayangan itu berhenti beberapa langkah di depan mereka. "Kalian sudah mengundang kami masuk ke dalam hidup kalian. Bantal itu, pilihan kalian untuk tidur di sana. Kalian tidak bisa lari sekarang." Roni terisak, dan wajahnya pucat. "Jadi, kita sudah tidak punya pilihan lagi?" "Tidak," jawab suara itu dengan ketegasan. "Tidak ada pilihan lagi. Kalian sudah terikat." Aryo menatap pintu yang semakin dekat. Meskipun suara itu terus menggema, semakin memudar dan semakin membisukan pikirannya, ia merasakan dorongan kuat untuk terus maju. Meskipun tubuhnya terasa lemah, meskipun pikirannya terbungkus oleh rasa takut, ada sedikit harapan yang muncul. Pintu itu, mungkin hanya pintu biasa, tapi di dunia yang penuh dengan kebingungan ini, pintu itu adalah satu-satunya petunjuk yang bisa mereka tuju. "Jangan dengarkan suara itu," kata Aryo, memutuskan. "Kita harus mencoba. Pintu itu bisa jadi satu-satunya jalan keluar." Mereka bertiga akhirnya melangkah maju bersama-sama, melewati bayangan yang semakin menakutkan. Setiap langkah terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menarik mereka mundur. Namun mereka tetap melangkah, semakin dekat dengan pintu yang berkilau itu. Tiba-tiba, sebelum mereka menyentuh pintu itu, suara bisikan itu berubah menjadi teriakan yang keras. "Kalian takkan bisa pergi. Kalian akan tetap di sini." Namun, Aryo tidak menghiraukannya. Tanpa ragu, ia meraih gagang pintu dan membukanya. Pintu itu terbuka dengan suara berderit keras, mengungkapkan sebuah lorong panjang yang gelap. Lorong itu tampak tak berujung, hanya penuh dengan kegelapan. Namun, ada sesuatu di ujung sana. Seperti ada cahaya kecil yang berpendar, seolah menawarkan harapan. Mungkin itu jalan keluar. Mungkin itu harapan terakhir yang bisa mereka kejar. Dewi dan Roni mengikuti Aryo tanpa bicara. Mereka tahu, meskipun mereka merasa terjebak, ini adalah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki. Mereka melangkah masuk ke dalam lorong gelap itu, mengikuti cahaya kecil di ujung sana, tanpa tahu apa yang akan mereka temui selanjutnya.
Namun satu hal yang pasti, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Lorong itu semakin gelap seiring langkah mereka. Aryo, Dewi, dan Roni berjalan bersama, setiap langkah terasa semakin berat, seolah lorong itu terus menghisap mereka lebih dalam. Suara langkah mereka menggema dalam keheningan, setiap detik berlalu seperti sebuah perjalanan tanpa akhir. Mereka sudah melewati banyak hal yang tak mereka mengerti, tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan berhenti. Aryo menatap ke depan, fokus pada cahaya kecil yang semakin jauh di ujung lorong. Setiap kali ia berusaha menatap lebih jelas, cahaya itu terasa semakin samar. Begitu banyak hal yang mengganggu pikirannya. Pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, dan apakah mereka akan selamat, bergema dalam kepalanya. Namun, ia tahu, mereka tidak punya pilihan lain. Dewi berjalan di samping Aryo, wajahnya pucat, mata yang penuh kecemasan. "Kamu yakin ini jalan keluar?" tanyanya dengan suara pelan. "Aku tidak tahu," jawab Aryo, suaranya keras karena kebingungannya sendiri. "Tapi kita harus mencoba. Ini satu-satunya kesempatan kita." Roni yang berada di belakang mereka, hanya mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Raut wajahnya menunjukkan kebingungan, namun ia tahu, seperti yang lain, bahwa mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Mereka terus melangkah, semakin mendekat ke cahaya itu. Namun, tiba-tiba, langkah mereka terhenti. Lorong itu tiba-tiba berubah. Dindingnya bergerak, berputar, menciptakan sebuah ruang melingkar yang tak terduga. Sesuatu yang tak wajar terjadi di sekeliling mereka, dan saat itulah mereka menyadari, mereka tidak benar-benar bergerak maju. "Ada yang aneh di sini," Dewi menggigil, merasakan getaran di udara yang semakin kuat. "Kita seperti terperangkap dalam labirin." Aryo merasakan tubuhnya lemas. Punggungnya terasa terhimpit oleh tekanan yang tak terlihat. Sesuatu yang menekan, sesuatu yang memaksa mereka tetap berjalan, padahal tubuh mereka sudah lelah. "Jangan berhenti," kata Aryo tegas. "Jangan berhenti sekarang." Mereka melanjutkan langkah, tetapi semakin lama, lorong itu semakin sempit. Dindingnya seperti menutup di sekitar mereka. Setiap detik, ruang itu semakin mengerikan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari dalam kegelapan yang semakin pekat. "Kalian masih tidak mengerti?" "Ya." Suara itu terdengar asing dan seram, seperti datang dari segala penjuru. "Kalian pikir kalian bisa keluar? Kalian pikir kalian masih bisa kembali ke dunia kalian?" Suara itu seperti membungkus pikiran mereka, membuat mereka ragu, membuat mereka hampir menyerah. Aryo memegang kepala, perasaan sakit dan kebingungannya semakin mendalam. "Siapa kamu? Kenapa kami? Kenapa kalian?" "Karena kalian sudah memilih," suara itu menjawab, kali ini lebih keras, lebih menekan. "Pilihan kalian untuk datang ke rumah itu, untuk tidur di atas bantal itu, telah mengikat jiwa kalian. Tidak ada jalan keluar lagi." Dewi menutup telinganya, berusaha menenangkan dirinya. "Jangan dengarkan suara itu, Aryo. Jangan biarkan itu mengendalikan kita." "Tapi apa yang kita lakukan sekarang?" kata Aryo, suara itu mulai terdengar pecah. "Kita sudah terlalu jauh." Mereka tahu semuanya, suara itu kembali terdengar. "Kalian sudah terikat. Seperti Ayu, seperti yang lainnya. Kalian sudah menjadi bagian dari kami." Dewi berteriak, panik. "Tidak. Kami tidak bisa begitu saja menyerah." Aryo menggigit bibirnya, hatinya dipenuhi kebingungannya. Ada satu pertanyaan yang terus berputar dalam pikirannya. Apakah mereka memang terjebak selamanya? Apakah mereka sudah dipilih untuk menjadi bagian dari dunia yang gelap ini? Dan pada saat itu, mereka melihatnya. Di tengah kegelapan itu, ada satu bayangan yang tiba-tiba muncul. Seorang wanita yang berdiri dengan senyuman yang sangat familiar. Seperti Ayu, namun tidak seperti Ayu. Wajahnya masih pucat, namun senyuman itu begitu lebar, jauh lebih lebar dari yang sebelumnya. "Ayu?" Dewi terisak, seolah tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Apa kamu?"
Wanita itu, yang sekarang benar-benar seperti Ayu, mengangguk, tapi ada sesuatu yang mengerikan di balik matanya. Kalian sudah memilih, teman-teman. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kenapa? Aryo bertanya, hampir berbisik. Kenapa kami? Ayu, atau sosok yang dulu dikenal sebagai Ayu, hanya tersenyum lebih lebar. Karena kalian sudah terikat dengan bantal itu. Kalian sudah memilih untuk tidur di sana. Kalian sudah memilih untuk masuk ke dunia kami. Kalian adalah bagian dari kami. Jadi, ini takdir kita, tanya Dewi, suara penuh keputusasaan. Kami sudah tidak punya pilihan? Tidak ada pilihan, jawab Ayu dengan tenang, tetapi penuh dengan kegelapan yang tak bisa dipahami. Kalian sudah menjadi milik kami. Kalian akan selalu ada di sini, bersama kami. Aryo merasa tubuhnya semakin lemah. Wajahnya terasa dingin, seluruh tubuhnya seolah kehilangan kekuatan. Semua yang mereka alami sejak pertama kali menemukan bantal itu, akhirnya membawa mereka ke sini, terperangkap, tak bisa keluar lagi. Mereka sudah terikat dengan dunia ini. Dan dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Di tengah kegelapan itu, mereka merasakan sebuah kehadiran yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang lebih besar dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Sesuatu yang tidak dapat dilawan, tidak bisa dihentikan. Tidak ada jalan keluar lagi. Dan mereka tahu, mereka tidak akan pernah kembali. Dunia mereka telah berubah selamanya. Tamat.